Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Babul Hidayah rahimakumullah. Di dalam catatan sejumlah sejarah, tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan adalah malam diturunkannya ayat Al-Quran untuk pertama kalinya, yang kita kenal kemudian dengan surah Al-Alaq. Allah menurunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW sebagai penanda bahwa beliau diangkat menjadi Rasul atau Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama memang sudah didesain oleh Allah. Ayat yang berkaitan dengan perintah membaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat Allah turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seperti yang saya katakan bahwa ayat-ayat yang Allah turunkan ini tentu memiliki makna dan tujuan tertentu. Kenapa bukan surah Al-Baqarah? Kenapa bukan surah Al-Maidah umpamanya? Tetapi Allah turunkan surah Al-Alaq yang berisi tentang perintah membaca. Meskipun Rasulullah adalah orang yang ummi, juga orang yang tidak bisa membaca. Sebelum saya membahas tentang ini, saya ingin juga menyampaikan bahwa setelah surah Al-Alaq turun, diselingi oleh beberapa surah, kemudian turun surah yang lain setelah itu, yaitu surah Al-Qalam yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yastur. Perintah kepada kita semua untuk menulis, dalam bahasa akademiknya mungkin ya riset, dan kemudian kita tulis. Dua ayat ini, dua surah ini merupakan sebuah penanda bagi kita sebagai umat Islam agar kita menjadi manusia-manusia yang mampu membangun peradaban, memetakan peradaban, bahkan mengubah peradaban dan penentu peradaban di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Allah menyampaikan kepada kita sebuah ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau, kata Allah, adalah manusia-manusia terbaik. Jadi kita ini semua, kata Allah, umat Islam ini manusia terbaik yang Allah pilih dari sekian banyak manusia, yang tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi surah Al-Alaq ini Allah turunkan di bulan Ramadan. Soal tanggalnya, jumhur ulama menyebutkan tanggal 17. Sebagian lain ada yang tidak tanggal itu, tapi tetap di bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185, sebagaimana dibacakan oleh imam tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas mubayyinatin wal furqan. Pada bulan suci Ramadan ini unzila fihi al-Quran, Allah turunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan atas segenap petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin yang saya muliakan, ketika perintah membaca ini menjadi prinsip di dalam kehidupan umat Islam, maka Rasul mengajarkan kepada umatnya
untuk banyak membaca. Itu sebabnya Rasul membangun sebuah taklim di mana pengajar-pengajarnya bukan saja berasal dari umat Islam. Orang-orang non-Muslim pada saat itu yang bisa mengajar disuruh oleh Rasulullah untuk mengajar orang yang belum berpengetahuan. Kenapa? Karena perintah membaca adalah perintah pokok yang Allah turunkan pertama kali kepada umat Islam, khususnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Melalui tradisi membaca dan menulis inilah kemudian Islam menjadi sebuah agama yang berkembang, menjadi penentu peradaban pada masanya. Di abad ke-7 Islam sudah memperkenalkan yang namanya mandi karena perintah dalam Al-Quran. Mandi. Abad ke-7 Pak, Islam sudah memperkenalkan kepada masyarakat yang namanya mandi. Pada saat itu orang-orang Eropa tidak mengenal mandi. Orang Eropa tuh nggak mengerti mandi, makanya orang Eropa jarang mandi. Tanya tuh kalau ketemu orang asing, jarang mandi dia. Dia hanya pakai tisu pagi-pagi, kasih semprot-semprot, nggak mandi dia. Nanti dia baru paham mandi itu di abad ke-16. Umat Islam di abad ke-7 sudah mengetahui yang namanya mandi. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada umatku yang tidak suka mandi, saya bikin satu syariat namanya mandi wajib. Ya tak? Kalau tidak mandi, apa hukumnya? Berdosa. Padahal Bapak Ibu, pada saat itu di Mekah yang namanya air susahnya minta ampun. Pada masa itu susah air. Sekarang juga sebenarnya susah. Di zaman saya naik haji tahun 2000, 25 tahun yang lalu, itu air masih didatangkan menggunakan tank-tank itu, truk masuk ke hotel, dibawa ke hotel. Sekarang ya sudah lumayan suling lah. Begitu susahnya air. Apalagi pada masa lampau. Kalau kita beli premium di Saudi, 1 riyal itu bisa 2 liter. 1 riyal 2 liter 4.000. Kalau beli air satu yang kayak begini nih 2 riyal juga, nah kayak gitu tuh. Kadang lebih mahal air daripada bensin. Nah, pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengajarkan tentang ini. Dari mana sumbernya? Tentu dari perintah Allah melalui Al-Quran. Sebagai sumber pengetahuan, sebagai referensi kehidupan, sebagai way of life, sebagai rujukan hukum. Dengan semangat membaca dan menulis inilah kemudian para ulama, ilmuwan Muslim kemudian bermunculan. Jauh sebelum orang-orang Eropa mengembangkan ilmu pengetahuan, umat Islam menjadi penentu utama di dalam proses peradaban. Di saat Eropa pada masa itu di abad ke-8, banyak ilmuwan-ilmuwan yang menulis, dan tulisannya itu Bapak Ibu kalau kita baca berjilid-jilid. Imam Al-Ghazali bukan seorang profesor, tapi tulisannya melampaui tulisan-tulisan profesor. Hingga saat ini buku-bukunya masih dibaca. Imam Syafi'i bukan juga disebut sebagai profesor, tidak pernah seperti kita kuliah profesor seperti ini. Tapi tulisannya begitu banyak, bukunya begitu banyak, dan menjadi referensi umat Islam hari ini. Padahal beliau hidup di zaman tidak ada internet, tidak ada lampu penerangan seperti kita, tidak ada transformasi seperti hari ini, tidak ada WhatsApp, pulpen juga tidak seperti banyaknya hari ini. Tapi dia bisa meluangkan waktu untuk menulis kitab fikih, kitab usul fikih, dan sejumlah kitab yang lain. Dari mana ini muncul? Dari semangat perintah Al-Quran, Iqra, dan Nun wal qalami wa ma yastur.
Kalau kita mencoba merilis sejumlah ilmuwan, tentu tidak cukup waktu saya sebutkan satu persatu. Tapi intinya pada masa itu umat Islam berada di abad kejayaan hingga kemudian berlangsung sampai dari tahun 700 ya, sekitar abad ke-7 hingga tahun 1258. Berapa lama tuh? 5 abad, 500 tahun lamanya berjaya, menjadi penentu peradaban dunia hingga nanti tahun 1258 Baghdad jatuh. Tapi meskipun Baghdad jatuh, masih ada 3 kerajaan penting yang bercokol, yang berkuasa. Satu adalah Mughal di India yang nanti melahirkan Islam India, Islam Pakistan, Islam Bangladesh. Yang kalau Bapak Ibu mencoba nonton televisi dahulu, ada di Antv namanya Joda Akbar, itu cerita tentang umat Islam pada masa lampau. Yang kedua adalah kerajaan Safawiyah yang hari ini melahirkan Iran dan Irak. Dan yang ketiga adalah kerajaan Turki Utsmani yang kita hari ini mengenal dengan istilah Turki. Islam menguasai, kalau kita sebut, kalau kita kalkulasi secara umum ya, 3/4 belahan dunia, sampai ke wilayah timur, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bulukistan. Yang ada tantannya itu rata-rata adalah kekuasaan Islam pada masa lalu. Bagaimana dengan semangat Al-Quran di tanggal 27 Ramadan 17 Juli, Tariq bin Ziyad membawa pasukan menaklukkan Spanyol berkekuatan 10.000 tentara. Ternyata ketika landing di Spanyol menggunakan perahu, pasukan Rodrik berkekuatan 30.000 pasukan. Tetapi Tariq bin Ziyad membakar semangat para prajurit. Dia menyampaikan kepada prajurit, wahai prajuritku, bakar semua kapal yang kita bawa. Prajurit kalau diperintah oleh komandan sami'na wa ata'na, dia iya saja. Dibakarlah semua perahu yang mereka bawa dari Maroko sampai di Spanyol. Tariq bin Ziyad di 27 Ramadan berpidato, wahai prajuritku, di belakangmu ada lautan, di depanmu ada musuh. Kalau kau meninggalkan medan perang dan pulang balik ke belakang, kau pasti tenggelam di tengah laut. Dan kalau kau mati, matimu dalam keadaan sia-sia. Tapi kalau kau maju ke medan perang dan bertempur, meskipun kau telah wafatkan di pertempuran, meninggal dalam keadaan syahid, berpahala, dan masuk ke dalam surga. Dia takbir, kemudian menyerang Spanyol, dan Spanyol kemudian ditaklukkan. Semangat Iqra inilah yang kemudian membuat Spanyol, membuat mereka membuat sebuah perguruan tinggi namanya La Universidad Ibn Rushd. Perguruan tinggi pertama di Eropa didirikan di Spanyol setelah didirikan Al-Azhar di Kairo. Jadi Al-Azhar itu adalah perguruan tinggi tertua. Kemudian dilanjutkan di Eropa, perguruan tinggi La Universidad Ibn Rushd. Di sini juga banyak ilmuwan yang lahir karena semangat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Tapi hadirin yang saya mendatang sedikit disampaikan. Seiring dengan waktu, umat Islam sudah mulai jarang membaca, Pak. Umat Islam sudah mulai meninggalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Malas membaca. Kita kemudian menjadi komunitas kelas 2 di percaturan dunia. Kalau bukan kelas 2 atau kelas 3. Kenapa? Karena tradisi membaca seperti yang telah dimiliki oleh tokoh-tokoh pada masa lampau sudah mulai hilang. Itu bisa dilihat dari hasil-hasil survei. Jadi survei yang terbaru UNESCO melakukan riset ke 81 negara. Disurvei 81 negara semua,
siapa yang paling bagus literasi, kemampuan membaca, dan kesukaan dan kegemaran membaca. Jepang berada di urutan kelima, Indonesia berada di urutan ke-71 dari 81 negara, ranking ke-10 dari bawah. Kita jauh, tapi uniknya kita adalah peringkat kelima netizen yang paling cerewet di TikTok atau di WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa kita suka komentarin. Nah, di situ. Efeknya apa? Kita memang tidak mampu lagi memproduksi pengetahuan. Kita hanya memakai. Dahulu kita adalah produsen, bukan konsumen, penentu. Sekarang kita hanya memakai saja. Handphone orang yang bikin, mobil orang yang bikin, ya kan? Coba di luar itu yang ada tuh, bukan dari Indonesia, mobil rata-rata dari Jepang. Negaranya kecil aja, negaranya kecil, daerahnya juga tidak bisa ditumbuhi kecuali 35% bisa tumbuh, yang lain itu pegunungan, tidak bisa tumbuh. Tapi Jepang penentu utama hari ini peradaban dunia karena kemampuan membacanya di peringkat kelima. Kalau Bapak pergi ke Jepang, masuk ke bus atau masuk ke kereta, hanya dua yang mereka lakukan di dalamnya. Pertama, tidur. Yang kedua adalah membaca. Itu orang Jepang tradisinya. Coba masuk, suatu hari saya doakan Bapak ke Jepang, masuk lagi ke kereta, sunyi senyap. Mereka hanya dua aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah membaca, kalau tidak mereka tidur. Kalau ada orang ribut-ribut di pojok sana, ribut, banyak perbincangan, datangi ke sana, pasti orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka bercanda gitu, suka bercanda ngomong gitu. Jadi mereka penentu peradaban teknologi hari ini. Bukan hanya otomotif, Pak. Otomotif sudah kita lihat. Masuk ke rumah, mesin cuci, mesin pengangkat air Shimizu, lampu Shinyoko, masuk ke dapur Reiko, Miyako, Masako, sampai ibu dapur saja Jepang yang punya. Kita apa? Kita selalu kalah. Buah-buahan saja kita kalah. Saya perhatikan biasa di jalan-jalan. Padahal ditanam di dekat kampusku, banyak di situ. Tapi apa bunyinya di situ tulisannya? Pepaya, California. Nah, tumbuhnya di petalasan. Nah, bilang California, seperti kita tidak percaya diri. Apel, Washington, ya kan? Apa lagi? Saya pernah juga di Belanda, Pak, tinggal. Tidak pernah kutemukan namanya terong Belanda. Nah, ada di situ terong Belanda. Kenapa di Makassar ada terong Belanda? Padahal tumbuhnya di Malino. Kenapa kita bilang Belanda punya terong Belanda? Jadi kita mengalami inferiority konflik dalam kebahasaan sekalipun. Karena apa? Karena kita didominasi oleh orang-orang Eropa. Sampai harus kita pahami Bapak Ibu, yang namanya pop saja, lagu-lagu itu sebenarnya bukan lagu asli kita, lagu yang datang dari Eropa, kemudian kita adopsi. Nah, ini disebabkan karena kita memang tidak mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kedua tidak mengamalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Kita menjadi masyarakat yang suka kaget. Terakhir, kalau Bapak Ibu hari ini ke Amerika dan ke Cina, jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Cina dan ke Amerika hari ini, Bapak Ibu akan masuk taksi-taksi yang tidak ada sopirnya. Tidak ada sopirnya, auto driving. Suatu saat boleh jadi itu akan masuk ke negara kita. Jadi kalau datang kita pakai taksi, tidak ada sopirnya, jangan lari. Memang itu auto driving. Siapa yang mencipta? Bukan kita, ya, tapi orang-orang yang pandai membaca,
melakukan riset, membangun pengetahuan, mengamalkan semangat Al-Quran kita. Mudah-mudahan hadir generasi kita ke depan ini, Bapak Ibu, anak cucu Ibu semua, yang betul-betul menjadi generasi yang suka membaca. Dia awalnya membaca Al-Quran, kemudian gemar membaca yang lain, sehingga tumbuh generasi yang dapat membangun sebuah peradaban yang hebat, yang tangguh, dan bisa bertarung di percaturan dunia ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.